Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Hari ini kita berada di Dusun Kademangan, Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Kita berada di punden desa yang oleh masyarakat punden ini cukup dikeramatkan. Banyak sekali diadakan kegiatan di tempat ini, terutama ketika masa bulan Suro dalam kalender Jawa. Namun yang menjadi cukup istimewa, ternyata punden desa ini menyimpan suatu peninggalan cukup bersejarah. Dipercaya bahwasanya punden desa ini dulunya merupakan sebuah candi peninggalan dari zaman Kerajaan Majapahit. Sebenarnya untuk pencarian dari candi ini tidaklah terlalu sulit, dikarenakan tempatnya tidak terlalu jauh dari jalan utama, yakni Jalan Mojokerto Pacet. Candi ini masuk gang kira-kira dari jalan besar, sekira 100 meter ke arah timur. Jadi tempatnya tepat di daerah pemukiman padat penduduk. Ketika kita telah sampai di tempat ini, kita akan melihat banyaknya struktur bata merah yang terlilit akar cukup besar dan juga struktur batu andesit tampak berserakan mengelilingi area situs yang memang oleh masyarakat dianggap sebagai situs yang cukup bersejarah. Untuk sekarang di tahun 2025 ini, situs ini memang tidak tampak sebesar candi-candi peninggalan di Nusantara seperti Candi Borobudur, Prambanan, Candi Brahu maupun candi-candi yang memang telah dipugar oleh pemerintah. Namun dilihat dari bentuk dan lebarnya, tidak menutup kemungkinan bahwasannya candi ini dulunya memang cukup megah. Bagaimana tidak? Situs yang oleh masyarakat diduga sebagai candi pada masa lalu ini berada di tengah-tengah pemukiman warga. Ini tingginya sekitar 8-10 meter dari jalan raya, dan kebanyakan memang yang tersisa hanya reruntuhan bata merah dan juga batu-batu andesit, di mana keseluruhannya telah tercengkram oleh akar pohon yang cukup besar seperti ini. Menurut penuturan dari warga sekitar, terutama yang sudah berusia lanjut, bahwasannya keberadaan situs ini atau punden ini sudah ada sejak tahun 1960-an, dan keadaan ketika tahun 1960-an, situs ini atau candi ini dahulunya keadaannya lebih bagus dan lebih tertata rapi, berbeda dengan keadaan sekarang, di mana sebagian besar memang kurang terawat dan bata-bata merah penyusun struktur ini dan juga batu andesnya telah tercengkram oleh akar-akar pohon yang cukup kuat, jadikan situs ini tidak bisa berdiri utuh seperti dahulu kala. Dan konotasi punden yang angker menjadikan tempat ini memang jarang sekali dijamah oleh masyarakat sejak dulu, hingga mengakibatkan memang sebagian struktur dari bangunan ini kurang terpelihara. Banyak sekali struktur yang pecah-pecah seperti ini, tidak utuh lagi. Sekarang kita berada di puncak dari situs Kademangan ini, atau masyarakat menamakannya dengan sebutan sebagai Candi Winong atau Punden Winong. Ini rata-rata memang didominasi oleh pecahan bata merah kuno. Dan menurut keterangan warga
pada dahulu kala bahwasanya di atas puncak dari Candi Winong ini atau situs Kademangan, bahwasanya dahulu ada arca kecil kira-kira mungkin sekitar 20 cm. Namun sekarang keberadaannya sudah tidak ada lagi di tempat ini, entah hilang kemana. Yang tersisa hanya memang tumpukan bata merah seperti ini dan juga beberapa batu andesit yang berada di sekelilingnya. Di sebelah barat dari puncak situs Kademangan atau Candi Winong ini, kita lihat ada struktur bata merah yang agak sedikit lumayan utuh, dan di bawahnya ini banyak sekali batu andesit berbentuk persegi. Di sebelah ini kita lihat ada bata merah modern. Ini adalah bata merah modern bentuk utuh, dan sisi ini adalah bata kuno zaman Majapahit. Kita lihat perbedaannya cukup signifikan, padahal bata merah ini atau bata merah kuno sudah kondisinya tidak utuh, namun komposisinya masih lebih besar dari bata modern sekarang ini. Kita juga lihat pola-pola khas dari Majapahit pada bagian atau lapisan atas dari bata kuno ini. Dan di sisi ini ada dua batu andesit berbentuk persegi. Pada bagian atas bentuknya mirip dorpel pada zaman dulu. Dan di depannya ini adalah pohon winong. Usianya mungkin sudah puluhan tahun, atau mungkin sudah ratusan tahun dilihat dari bentuknya. Oleh karena itu masyarakat terkadang menyebutnya sebagai Punden Winong atau Candi Winong, yakni mengaitkan situs ini atau punden ini dengan sebuah pohon yang cukup besar, yakni pohon winong. Di sisi utara ini kita melihat adanya batu andesit berbentuk persegi, biasa yang kita lihat di kompleks percandian. Namun yang unik di sini, batu perseginya disusun agak berdiri, yakni arah vertikal ke atas. Tampaknya ini memang disengaja oleh penduduk sekitar untuk menopang struktur bata merah di sisi atasnya. Karena kalau memang tidak ditopang seperti ini teman-teman, dikhawatirkan memang banyak sekali struktur bata merah di situs ini bisa roboh atau longsor. Maklum memang dari jalan raya seperti ini mempunyai ketinggian sekitar 8-10 meter, agak rawan longsor sehingga perlu ditata seperti ini. Di sisi sebelah barat kita lihat adanya struktur bata merah kuno yang melintang dari sisi timur ke arah sisi barat seperti ini. Ketinggian strukturnya mungkin sekitar 130. Di sisi bawahnya tampak sekali pecahan-pecahan bata merah kuno sudah tidak utuh lagi. Kita geser ke arah sisi utara. Sini juga ada strukturnya teman-teman. Ini kita dekati lagi. Tingginya lebih rendah, mungkin sekitar 1 meteran. Dan di bawahnya lagi-lagi kita lihat pecahan dari struktur bata merah kuno berserakan di sekitar sini. Ini kalau kita lihat strukturnya lebih dekat lagi. Keberadaan dari Candi Winong atau situs Kademangan ini yang dianggap oleh masyarakat sebagai peninggalan zaman Majapahit sebenarnya sudah diketahui oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur ketika itu mengkategorikan bahwasanya situs ini memang sangat bersejarah dan telah masuk sebagai daftar situs cagar budaya yang perlu dilindungi. Bahkan dilansir dari Detik News bahwasanya arkeolog senior dari BPCB Jawa Timur ketika itu, yakni Bapak Wicaksono Dwi Nugroho, menjelaskan bahwasanya dari data arkeologi yang ditemukan di sekitar sini,
bisa melihat ada dua komponen, yakni adanya bata merah kuno dan juga batu andesit. Struktur yang memang masih terlihat jelas di bagian atas dari punden ini. Ini bisa diduga bahwasannya dulu tempat ini adalah sebuah candi yang cukup besar, di mana luasannya sekitar 20 x 20 meter persegi. Diperkirakan juga menurut para arkeolog bahwasanya candi ini merupakan peninggalan Majapahit. Hal ini diperkuat dengan banyaknya temuan fragmen tembikar di sekitar situs Kademangan ini. Beberapa pecahan tembikar berupa ukel, yakni merupakan hiasan atap dari rumah pada zaman Majapahit. Dilihat dari bentuk bata dan juga batu andesit, ini diperkirakan dari Majapahit akhir, yakni abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Dan adanya fragmen tembikar ini menunjukkan bahwasannya adanya masyarakat pendukung di sekitar candi ini. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwasannya candi ini dahulunya dibangun menggunakan kombinasi bata merah dan juga batu andesit. Teknik pembangunan situs ini memang mirip dengan pertitaan Jorotundo yang ada di Kecamatan Trawas, Mojokerto, di mana di bagian dalamnya tersusun dari struktur bata merah, kemudian dilapisi batu andesit sebagai bagian kulit dari suatu bangunan. Namun memang untuk mengetahui bentuk asli dari candi ini, seharusnya diadakan ekskavasi yang berkelanjutan. Karena hanya dengan ekskavasilah bentuk asli atau misteri yang terkandung di dalam punden ini bisa tersingkap. Memang ada tantangan tersendiri, yakni adanya pohon-pohon yang cukup besar dan cukup tua, di mana akar-akarnya telah masuk cukup dalam ke dalam struktur-struktur dari lapisan Candi Kademangan atau Candi Winong ini. Namun jika tempat ini atau situs ini berhasil diekskavasi, beliau sangat yakin bahwasanya situs ini atau Candi Winong ini berpotensi ditemukan arca atau mungkin hiasan relief yang masih tersisa di bagian bawah. Dikarenakan gundukan di situs ini berada sekitar 8-10 meter dari permukaan tanah yang saat ini berada, sehingga potensi untuk penemuan purbakala memang masih cukup tinggi di tempat ini. Namun yang menjadi kendala bahwasanya memang sampai saat ini situs atau Candi Winong atau Kademangan ini belum pernah diadakan ekskavasi yang menyeluruh, sehingga sampai sekarang pun kondisinya masih seperti yang kita lihat ini. Banyak sekali pecahan-pecahan bata merah yang berserakan, menandakan bahwasanya candi ini memerlukan sentuhan-sentuhan untuk bisa memulihkan jati dirinya pada masa lalu. Demikianlah teman-teman liputan kami tentang situs yang sangat bersejarah diperkirakan sebagai peninggalan Majapahit periode akhir. Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam upaya untuk selalu melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita di Nusantara ini. Rahayu.